Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotaan Pipin Purwanti, Sabila Fitriana Putri, Nova Nurul Aulia, Rica Alfi Maghfirah, Rodotul Alawiyah As-Sodik, dan Rima Rizky Hairuna. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang sistem pernafasan. Yang pertama, saya Sabila Fitriana Putri akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang apa itu sistem pernafasan, atau juga bisa disebut dengan respirasi. Pengertian pernafasan atau respirasi merupakan suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, hingga penggunaan energi di dalam tubuh manusia. Respirasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu respirasi dalam dan respirasi luar. Respirasi dalam merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh manusia. Sedangkan respirasi luar merupakan pertukaran O2 dan CO2 antara darah dan udara. Dalam mengambil nafas ke dalam tubuh dan membuang nafas ke udara, dilakukan dengan dua pernapasan, yaitu yang pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada ini dilakukan ketika otot antara tulang rusuk luar berkontraksi atau menyempit, mengerut. Yang kedua, tulang rusuk terangkat ke atas. Dan yang ketiga, rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam tubuh atau ke dalam badan. Nah, yang kedua yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut ini saat otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Yang kedua, diafragma datar. Dan yang ketiga, volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Normalnya manusia butuh kurang lebih 300 liter oksigen per hari. Dalam keadaan tubuh bekerja berat, maka oksigen atau O2 yang diperlukan pun menjadi berlipat-lipat kali dan bisa sampai 10 hingga 15 kali lipat. Ketika oksigen tembus selaput alveolus, hemoglobin akan mengikat oksigen yang banyaknya akan disesuaikan dengan besar kecil tekanan udara. Pada pembuluh darah arteri, tekanan oksigen dapat mencapai 100 dengan 19 cc oksigen. Sedangkan pada pembuluh darah vena tekanannya hanya 40 mm air raksa dengan 12 cc oksigen. Oksigen yang kita hasilkan dalam tubuh kurang lebih sebanyak 200 cc, di mana setiap liter darah mampu melarutkan 4,3 cc karbon dioksida atau CO2. CO2 yang dihasilkan akan keluar dari jaringan menuju paru-paru dengan bantuan darah. Selanjutnya, proses kimiawi respirasi pada tubuh manusia. Yang pertama, pembuangan CO2 dari paru-paru. Yang kedua, pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Yang ketiga, pemisahan oksigen dari hemoglobin ke cairan sel. Yang keempat, pengangkutan karbon dioksida di dalam tubuh. Alat-alat pernafasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan proses pernafasan yaitu memperoleh energi. Pada peristiwa pernafasan terjadi pelepasan energi. Nah, sistem pernafasan pada manusia terdiri atas yang pertama hidung, kedua faring, ketiga trakea, keempat bronkus, yang kelima bronkiolus, dan yang terakhir yaitu paru-paru. Dari beberapa sistem pernafasan manusia akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua yaitu alat-alat pernapasan pada manusia. Alat-alat pernapasan pada manusia ada 6 macam, yaitu yang pertama rongga hidung, kedua faring, ketiga batang tenggorokan, keempat pangkal tenggorokan, kelima cabang batang tenggorokan, dan yang keenam paru-paru. Rongga hidung.
Udara dari luar akan masuk melalui rongga hidung. Rongga hidung ini berlapis selaput lendir, di dalamnya terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Selaput lendir ini berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Selain itu juga terdapat rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Terdapat juga konika yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Yang kedua yaitu faring. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Pada bagian belakang faring terdapat laring, tempat terletaknya pita suara. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Fungsi utama faring ini yaitu menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Faring ini juga menyediakan ruang dengung untuk suara percakapan. Yang ketiga yaitu batang tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya sekitar 10 cm. Terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Pada batang tenggorokan ini terletak di sebelah depan tenggorokan. Di dalam rongga dada, batang tenggorokan bercabang menjadi dua cabang tenggorokan atau bronkus. Selanjutnya yaitu ada pangkal tenggorokan atau laring. Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofaring dan trakea. Di depan lariofaring, salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglotis. Epiglotis terletak di ujung bagian pangkal laring. Laring disebut oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipih yang cukup tebal sehingga kuat menahan getaran-getaran suara pada laring. Fungsi utama laring ini yaitu menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluarnya masuknya udara. Pangkal tenggorokan disusun oleh beberapa tulang rawan yang membentuk jakun. Pangkal tenggorokan dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorokan atau epiglotis. Yang selanjutnya yaitu cabang batang tenggorokan atau bronkus. Tenggorokan atau trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Batang tenggorokan bercabang menjadi dua bronkus, yaitu bronkus sebelah kiri dan sebelah kanan. Kedua bronkus ini menuju paru-paru. Bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Yang terakhir yaitu paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan tulang rusuk dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ada dua bagian yaitu paru-paru kanan atau yang disebut pulmo dexter yang terdiri atas tiga lobus dan paru-paru kiri atau pulmo sinester yang terdiri atas dua lobus. Paru-paru dibungkus oleh dua selaput yang tipis disebut pleura.
Selaput bagian dalam yang langsung menyelaputi paru-paru disebut pleura dalam. Dan selaput yang menyeliputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar. Paru-paru tersusun oleh bronkiolus, alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh darah. Bronkiolus tidak mempunyai tulang rawan, tetapi rongga bronkus masih bersilia dan di bagian ujungnya mempunyai epitelium berbentuk kubus bersilia. Perkenalkan, nama saya Rodatul Alawiyah Sodik, NIM 2031993. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pernafasan. Bagian-bagian sistem pernafasan sendiri ada 12, yaitu hidung, alat penghidup, sinus paranasal, faring, laring, trakea, bronchus, bronchiolus, bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, alveolus, dan pleura. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hidung. Hidung tersusun atas tulang dan tulang rawan hialin, kecuali naris anterior yang dindingnya tersusun atas jaringan ikat fibrosa dan tulang rawan. Permukaan luarnya dilapisi kulit dengan kelenjar sabesea besar dan rambut. Epitel respirasi terdapat epitel berlapis silinder, bersilia bersel goblet, dan mengandung sel basal. Di dalamnya ada concha nasalis superior, medius, dan inferior. Lamina propria pada mukosa hidung umumnya mengandung banyak plexus pembuluh darah. Kemudian alat penghidup mengandung epitel olfaktoria bertingkat silinder tanpa sel goblet dengan lamina basal yang tidak jelas. Epitelnya sendiri disusun atas 3 jenis sel, yaitu sel penyokong, sel basal, dan sel olfaktoris. Kemudian ada sinus paranasal, merupakan rongga-rongga berisi udara yang terdapat dalam tulang tengkorak yang berhubungan dengan rongga hidung. Ada 4 sinus, yaitu maxillaris, frontalis, ethmoidalis, dan sphenoidalis. Kemudian ada faring, lanjutan posterior dari rongga mulut, saluran napas dan makanan menyatu dan menghilang. Pada saat makan, makanan dihantarkan ke oesophagus. Pada saat bernafas, udara dihantarkan ke laring. Ada 3 rongga, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Yang kemudian ada laring. Organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm. Terletak antara faring dan trakea. Dindingnya dibentuk oleh tulang rawan tiroid dan krikoid. Lapisan laring merupakan epitel bertingkat silia. Epiglotis memiliki epitel selapis gepeng dan tidak ada kelenjar. Kemudian ada trakea, tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan. Celah diantaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Struktur trakea sendiri terdiri dari tulang rawan, mukosa, epitel bersilia, jaringan limfoid, dan kelenjar. Kemudian ada bronchus. Cabang utama trakea disebut bronki primer dan bronki utama. Bronki primer bercabang menjadi bronki lobar, bronki segmental, dan bronki subsegmental. Struktur bronkus primer mirip dengan trakea, hanya cincinnya berupa lempeng, tulang rawan tidak teratur. Kemudian ada bronchius, cabang ke-12 sampai 15 bronkus, tidak mengandung lempeng tulang rawan, tidak mengandung kelenjar submukosa. Otot polos bercampur dengan jaringan ikat longgar, epitel kuboid bersilia, dan sel bronchiolar tanpa silia atau sel clara. Lamina propria tidak mengandung sel goblet. Kemudian ada bronchiolus respiratorius, merupakan peralihan bagian konduksi ke bagian respirasi paru. Lapisannya sendiri terdiri dari epitel kuboid, kuboid rendah tanpa silia, mengandung kantong tipis atau alveoli. Kemudian ada ductus alveolaris, lanjutan dari bronchiolus,
banyak mengandung alveoli, tempat alveoli bermuara. Kemudian ada alveolus, kantong berdinding sangat tipis pada bronchioli terminalis, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara yang dihirup. Jumlahnya pun ada 200-500 juta. Bentuknya bulat poligonal, septa antar alveoli disokong oleh serat kolagen dan elastis halus. Kemudian ada pleura, membran serosa pembungkus paru, jaringan tipis ini mengandung serat elastin, fibroblast, dan kolagen. Yang melekat pada paru disebut pleura visceral. Yang melekat pada dinding toraks disebut pleura parietal. Ciri khas mengandung banyak kapiler dan pembuluh limfa. Saraf adalah cabang dari Frenchius dan interkostal. Fisiologi sistem pernapasan. Yang pertama adalah sistem respirasi. A. Fisiologi ventilasi paru. Yang dimaksud fisiologi ventilasi paru adalah masuk dan keluarnya udara antara atmosfer dan alveoli paru. Pergerakan udara ke dalam dan keluar paru disebabkan oleh yang pertama, tekanan pleura. Tekanan pleura adalah tekanan cairan dalam ruang sempit antara pleura paru dan pleura dinding dada. Yang kedua adalah tekanan alveolus. Tekanan udara di bagian dalam alveoli paru ketika glotis terbuka dan tidak ada udara yang mengalir ke dalam atau keluar paru. Maka tekanan pada semua jalan nafas sampai alveoli. Semuanya sama dengan tekanan atmosfer. Yang ketiga, tekanan transpulmonal, yaitu perbedaan antara tekanan alveoli dan tekanan pada permukaan luar paru. Dan ini adalah nilai daya elastis dalam paru yang cenderung mengempiskan paru pada setiap pernafasan, yang disebut tekanan daya lenting paru. Untuk poin B, fisiologi kendala persyarafan pada pernafasan. Terdapat dua mekanisme neural terpisah bagi pengaturan pernafasan. Yang pertama adalah mekanisme yang berperan pada kendali pernafasan volunter. Yang kedua, mekanisme yang mengendalikan pernafasan otomatis. Pusat pernafasan otomatis terletak di pons dan medula oblongata, dan keluaran eferen dari sistem ini terletak di rami alba, medula spinalis di antara bagian lateral dan ventral jaras kontikospinal. Poin C. Pengaturan aktivitas pernafasan. Baik peningkatan PCO2 atau konsentrasi H+, darah arteri maupun penurunan PO2 akan memperbesar derajat aktivitas neuron pernafasan di medula oblongata. Sedangkan perubahan ke arah yang berlawanan mengakibatkan efek inhibisi ringan. Pengaruh perubahan kimia darah terhadap pernafasan berlangsung melalui komoreseptor pernafasan di glomus caroticum dan articum, serta sekumpulan sel di medula oblongata maupun di lokasi lain yang peka terhadap perubahan kimiawi dalam darah. Reseptor tersebut membangkitkan impuls yang merangsang pusat pernafasan. Bersamaan dengan dasar pengendalian pernafasan kimiawi, berbagai aferen lain menimbulkan pengaturan non-kimiawi yang mempengaruhi pernafasan pada keadaan tertentu. Untuk poin D, pengendalian kimiawi pernafasan. Mekanisme pengaturan kimiawi akan menyesuaikan ventilasi sedemikian rupa, sehingga PCO2 alveoli pada keadaan normal dipertahankan tetap. Dampak kelebihan H+ di dalam darah akan dilawan, dan PO2 akan ditingkatkan apabila terjadi penurunan mencapai tingkat yang membahayakan. Volume pernapasan semenit berbanding lurus dengan laju metabolisme, tetapi penghubung antara metabolisme dan ventilasi adalah CO2, bukan O2.
Reseptor diglamos, karotikum, dan aortikum terangsang oleh peningkatan PCO2 maupun konsentrasi H+, darah arteri atau oleh penurunan PO2. Setelah denervasi kemoreseptor karotikum, respon terhadap penurunan PO2 akan hilang. Efek utama hipoksia setelah denervasi glomus karotikum adalah penekanan langsung pada pusat pernafasan. Respon terhadap perubahan konsentrasi H+ darah arteri pada pH 7,3 sampai 7,5 juga dihilangkan, meskipun perubahan yang lebih besar masih dapat menimbulkan efek. Sebaliknya, respon terhadap perubahan PCO2 darah arteri hanya sedikit dipengaruhi dengan penurunan tidak lebih dari 30 sampai 35 derajat. Poin E. Pengangkatan oksigen ke jaringan. Sistem pengangkat oksigen di dalam tubuh terdiri atas paru dan sistem kardiovaskuler. Pengangkutan oksigen menuju jaringan tertentu bergantung pada jumlah oksigen yang masuk ke dalam paru. Adanya pertukaran gas dalam paru yang adekuat, aliran darah menuju jaringan, dan kapasitas darah untuk mengangkut oksigen. Aliran darah tergantung pada derajat kontriksi jaringan vaskuler di dalam jaringan serta curah jantung. Jumlah oksigen di dalam darah ditentukan oleh jumlah oksigen yang larut, jumlah hemoglobin darah, dan afinitas hemoglobin terhadap oksigen. Yang kelima, yakni mekanisme pernafasan manusia. Pernafasan manusia dibagi menjadi dua, yakni pernafasan dada dan pernafasan perut. Di dalam pernafasan dada dan pernafasan perut, ini dibagi menjadi dua proses, yakni proses inspirasi dan proses ekspirasi. Di dalam pernafasan dada, proses inspirasi mekanismenya yakni bila otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume dada bertambah besar. Bertambah besarnya volume dada akan menyebabkan tekanan dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan rongga dada luar. Karena tekanan udara kecil pada rongga dada menyebabkan aliran udara yang mengalir dari luar tubuh dan masuk ke dalam tubuh. Kemudian proses ekspirasi dalam pernafasan dada, yakni apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk kembali ke posisi semula dan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh meningkat sehingga udara dalam paru-paru tertekan dalam rongga dada dan aliran udara terdorong keluar tubuh. Kemudian di dalam proses pernafasan perut, di dalam proses inspirasi, yakni apabila otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma akan mendatar, menyebabkan volume rongga dada bertambah besar, sehingga tekanan udara semakin kecil. Penurunan tekanan udara menyebabkan mengembangnya paru-paru, sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru. Kemudian proses ekspirasi di dalam pernafasan perut, yakni terjadi ketika diafragma dalam keadaan relaksasi sehingga terletak kembali ke posisi semula. Rongga dada mengecil, volume paru-paru menurun, dan tekanan udara di paru-paru meningkat. Akibatnya, udara yang kaya karbon dioksida didorong keluar oleh tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait frekuensi pernafasan. Jumlah udara yang keluar masuk ke paru-paru setiap kali bernafas disebut sebagai frekuensi pernafasan. Pada umumnya, frekuensi pernafasan manusia setiap menitnya sebanyak 15-18 kali. Cepat atau lambatnya frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, pertama, usia. Semakin bertambahnya usia seseorang, akan semakin rendah frekuensi pernafasannya. Hal ini berhubungan dengan energi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, jenis kelamin. Pada umumnya, pria memiliki frekuensi pernafasannya lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Kebutuhan akan oksigen serta produksi karbon dioksida
pada pria lebih tinggi dibandingkan wanita. Yang ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh seseorang, maka akan semakin cepat frekuensi pernafasannya. Hal ini berhubungan dengan peningkatan proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh. Yang keempat, posisi atau kedudukan tubuh. Frekuensi pernafasan ketika sedang duduk akan berbeda dibandingkan dengan ketika sedang berjongkok atau berdiri. Hal ini berhubungan erat dengan energi yang dibutuhkan oleh organ tubuh sebagai tumpuan berat tubuh. Yang terakhir, yaitu yang kelima, aktivitas. Seseorang yang beraktivitas fisiknya tinggi seperti olahragawan akan membutuhkan lebih banyak energi daripada orang yang dimana mereka lebih santai. Oleh karena itu, frekuensi pernapasan orang tersebut juga lebih tinggi. Gerakan dan frekuensi pernapasan diatur oleh pusat pernapasan yang terdapat di otak. Selain itu, frekuensi pernapasan distimulus oleh konsentrasi karbon dioksida atau CO2 dalam darah. Gangguan pada sistem pernapasan. Sistem pernapasan manusia yang terdiri atas beberapa organ dapat mengalami gangguan. Ada beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. 1. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru, yaitu paru-paru mengalami pembekakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Yang kedua, asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Kelainan ini dapat diturunkan. Kelainan ini juga dapat kambuh jika suhu lingkungan. Ketiga, tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan pintil-pintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan kuncup atau mengecil. Hal ini dapat menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Keempat, influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Yang kelima, kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Merokok dapat memicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru. Merokok dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran pernapasan dan jaringan paru-paru. Misalnya, sel mukosa membesar disebut hipertrofi dan kelenjar mukus bertambah banyak disebut hiperplasia. Dapat pula terjadi radang ringan, penyempitan saluran pernapasan akibat bertambahnya sel-sel dan penumpukan lendir, dan kerusakan alveoli. Perubahan anatomi saluran pernapasan menyebabkan fungsi paru-paru terganggu. Sekian presentasi atau penjelasan tentang sistem pernapasan dari kelompok 5. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.